Pada hari ini, 21 Mei, 25 tahun yang lalu, Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu mengundurkan diri setelah 32 tahun memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara ini. Lengsernya Soeharto yang baru saja dilantik untuk ketujuh kalinya pada 5 Maret 1998, berawal dari munculnya tekanan ekonomi dan politik serta desakan dari gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi. Kendati demikian, Soeharto tetap optimis bahwa dirinya mampu mengakhiri persoalan tersebut. Pada 14 Maret 1998, Soeharto membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan 7. Bukannya mendukung pemerintah, 14 menteri yang baru dilantik tiba-tiba mengundurkan diri secara serempak. Mereka adalah Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman, A.M. Hendro Priyono, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Ginanjar Kartasasmita, Menko Ekuin dan Kepala BPPN, Giri Suseno Hadiharjono sebagai Menteri Perhubungan, Haryanto Danutirto sebagai Menteri Negara Pangan, Hortikultura, dan Obat-obatan, Justika Baharsyah sebagai Menteri Pertanian, Kuntoro Mangkusubroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Prahardi Ramelan sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan Kepala BPPT, Sanyoto Sastrowardoyo sebagai Menteri Negara Investasi, dan Kepala BKPM, Subiakto Cakrawardaya sebagai Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Sumahadi sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Rahmadi Bambang Sumardijo sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pemberdayaan BUMN, dan Theo L. Sambuaga sebagai Menteri Tenaga Kerja. Melihat situasi politik yang kian memanas, di mana dukungan dari para menterinya yang makin pupus, dan tekanan berbagai elemen masyarakat, khususnya aksi demo yang dilakukan mahasiswa, untuk mendesak dirinya mundur sebagai presiden. Akhirnya Soeharto menyerah. Pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, jam 9.05, Soeharto mengumumkan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai amanat konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya. Runtuhlah rezim Orde Baru yang selama 32 tahun memerintah negeri ini, dan digantikan oleh Orde Reformasi. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.